Saya mau ulang sedikit tentang buah jiwa, ya kan? Kenapa bentar saya bahas ya? Buah jiwa, kan ada banyak cerita tentang buah gitu. Saya nggak bahas satu-satu karena kepanjangan. Tapi ada banyak cerita tentang betapa pentingnya berbuah. Berarti setiap orang harus berbuah. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu, tulis aja ayatnya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan banyak buah, dan buahnya itu tetap. Nah itu artinya buah jiwa itu, ya. Terus bagaimana, kan Anda suka bilang begini, saya mau mempermuliakan Tuhan, saya mau mempermuliakan Tuhan. Konkretnya dengan mempermuliakan Tuhan itu apa? Kalau saya mau mempermuliakan Tuhan, konkretnya apa? Yohanes 15 ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Inilah konkretnya kalau Anda bilang Anda mau mempermuliakan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu ini, hafalin ayat ini. Kalau Anda mau memuliakan Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Ingat ya teman-teman, banyak orang pikir dengan berbuat baik maka memang benar, tapi ayatnya ada lagi. Kalau kita berbuat baik, memuliakan Bapa di surga, betul. Tapi berbuatnya baik sampai menghasilkan buah. Ingat gak tadi yang aku bilang? Kalau saya baru bawa orang doa ke gereja, baru bawa orang doa datang kepada Tuhan, tapi kalau dianya gak berbuah lagi, itu belum buah kita. Ingetin itu pelajaran. Terus sekarang dia bilang, bagaimana kita mempermuliakan Bapa kalau kita berbuah banyak? Kenapa dia menuntut itu? Saya percaya banyak gak talenta karunia yang Tuhan percayakan sama kita? Banyak. Yang ngomong tim banyak gitu, tapi yang lain cuma bengong. Saya mau bilang, kamu catat ya, kalau kamu gak terjun dalam pelayanan, kamu gak tahu talenta kamu. Tulis itu. Kalau kita gak masuk pelayanan, kita gak akan tahu talenta kita apa. Itu aja bahasa sederhananya. Nanti kalau udah di pelayanan baru ketahuan, ternyata gue bisa ini ya, ternyata bisa juga ya. Ini yang hari ini kan banyak yang WL baru-baru nih. Kalau terus di WL baru-baru, lama-lama bisa. Kalau udah 5 tahun, udah 10 tahun, bisa juga. Bener gak begitu? Iya kan? Dulu waktu dia disuruh nyanyi paling pertama nih, siapa nih? Dedek. Aku ingat pertama-tama begitu ya. Waduh, mesti ditopang sama banyak orang nyanyi yang gitu, ya kan? Sekarang tadi gue lihat, dia orang dulu tuh nyanyi sendiri semua gitu. Sekarang udah ada kaderisasi lagi gitu. Ketua tim pujian lagi. Tuhan Yesus. Coba bayangin, mimpi apa dia 10 tahun yang lalu? Mimpi apa bisa jadi ketua tim pujian KKIHS? Keren gak gitu? Keren ya. Jadi kita gak pernah tahu kita bisa apa, Tuhan kasih apa kalau kita gak terjun pelayanan. Makanya Anda supaya cepat berbuah, terjun dalam pelayanan. Supaya Anda tahu Tuhan kasih kamu talenta karunia apa. Mazmur 92 ayat 14-15 adalah ayat kesukaan saya. Ya, Mazmur 92 ayat 14-15 ini ayat kesukaan saya. Mari kita baca bersama-sama 14-15. 2, 3. Pada mana mulai ayat 14-15? 14 ya dong. Bukan mereka yang ditanam dulu. Oke. 2, 3. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di belakang Allah. Terus sambung. Walaupun mereka masih berbuah menjadi tumbuh dan segar. Cocok bakal saya.
Tambah gemuk, tambah gemuk, tambah gemuk. Biarin masa tua, kita masih tetap harus berbuah. Sebab kata ayat sebelumnya, coba poinnya, karena ditanam di bait Tuhan. Kalau mau bukannya saya ini emang konkret. Ditanam di bait Allah banyak tantangan nggak? Banyak penderitaan nggak? Banyak sekali, ya. Tapi aku nggak undur gitu. Aku cuma dapat peneguhan, suami, anak, mantu nggak ngomong apa-apa, semua support. Aku tahu aku benar. Sebab banyak orang ngomong jahat tentang kita, ujung-ujungnya ngiri, bukan? Bener nggak gitu? Tapi kalau kamu, karena kamu tahu orang ngomong jelek tentang kita karena iri, dengerin saya nih. Jangan suka ngomong jelek tentang orang. Berarti hatimu kalau kamu ngomongin jelek orang, sebenarnya hati sendiri yang lagi iri. Serius. Jadi rem, mulut ini rem. Setiap kali mau ngomongin yang gak bener, rem. Ya, bersungut-sungut. Orang suka begitu tuh. Misalnya gini, ada satu teman saya, anaknya 5, 4 perempuan, 1 laki-laki. Kebetulan laki-laki anak terakhir. Jadi yang perempuan bagus-bagus, penghasilannya bagus, sekolahnya semua bagus. Yang lelaki karena di ferment, maka sekolahnya gak lulus, cuma yang lelaki. Tapi ini anak laki, biji mata. Maminya, papinya udah meninggal. Saya sebut si Edi. Ada yang nama Edi? Nggak ada kan? Oh ada. Oh nggak datang, nggak apa-apa kalau nggak datang. Misalnya si Edi ini sampai menikah, dia orang yang punya uang sekeluarga. Si mantan ini punya uang. 4 anaknya bagus-bagus lah, kerjaannya bagus, apa-apa semua bagus. Cuman si Edi karena dari kecil terlalu diverwen, jadi nggak punya fighting spirit, tau gak gitu. Jadi hidupnya pas-pasan, mana anaknya juga ada 4 lagi. Kalau sekarang punya anak 4 nggak gampang, sekolah tuh mahal sekali sekarang di Jakarta, mahal sekali. Terus jauh-jauh kemana-mana, school bus mahal, susah gitu, ya. Jadi dimodalin sama cicinya apa aja, habis melulu si Edi ini. Jadi kalau maminya dikasih duit apa-apa, si Edi lagi gitu. Kalau si Edi lagi berhenti kerja, anaknya harus bayar uang sekolah, maminya mukanya udah murem sekali gitu. Kalau ditanyain sama anak yang 4, mami, ayo kesini. Enggak lah, gue gak mau pergi lagi, capek deh gue. Terus anaknya lagi baik, gue gak jadi pergi ya. Duitnya kasih gue deh. Mami bakal apa? Semua udah diajak, semua udah punya. Ya bakal si Edi gitu. Bakal anaknya si Edi. Kalau dia kemana-mana, gue ajak anaknya si Edi boleh gak? Mukanya murem, mukanya gak ada sukacita. Ini namanya orang gak tahu bersyukur. Bisa nangkap ya? Ingat ya teman-teman, ini saya kasih contoh yang konkret. Tapi bagaimana hidup kita? Tuhan kasih kita tubuh sehat, Tuhan kasih kita uang cukup, kita nggak cacat, kita punya suami baik, punya keluarga baik. Cuman gara-gara satu yang Anda nggak cocok, satu aja di satu, terus muka jadi panjang, terus jadi sedih. Lupa nggak kita bahwa ada duri dalam daging yang tadi saya omong, bener nggak? Nggak mungkin kita dikasih semuanya bagus. Sebab kalau semuanya bagus, kita nggak ingat Tuhan. Maka dibiarin tuh si ID 1. Tapi berkat yang 90 jangan jadi gagal karena pikirin yang duri dalam daging. Bisa nangkep nggak begitu? Kenapa mulutnya jahat kamu begitu, mulutnya jahat? Ya sorry deh, gue punya trauma masa lalu gue begitu. Lah, jadi selalu excuse tentang mulutnya yang gak bagus karena trauma masa lalu. Orang udah lewat kapan-kapan, udah ngerti firman, jadi selalu kagak mau berjuang. Misalnya gak begitu, ya? Itu yang paling bodoh. Bahwa
Sebab ada ayat yang saya mau bagi sekarang tentang ini satu hal dulu. Matius, ini saya mau Anda kalian ingat. 21:43 ini yang paling penting. Dari seluruh buah, Matius 21 ayat 43. Mari kita baca. 2, 3. Sebab itu aku berkata kepadamu, coba lihatin, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Jadi talenta karunia apapun yang ada pada kamu, karena kamu bersungut-sungut, nggak tahu berterima kasih, dan tidak bisa multiply, maka diangkat semuanya. Kalau Anda baca lebih dalam lagi pelajarannya, apa yang ada padanya kalau Anda baca tentang ukuran, tentang talenta, tentang mina, ada yang dikasih 10, 7, 3, 2, ada satu, ingat gak ada satu. Tapi yang satu ceritanya sama, nggak dimultiply, dia tanam semuanya sama. Maka raja bilang apa? Enyahlah engkau ke dalam api yang tempat yang gelap, di mana terdapat kertak gigi dan tangisan. Terus apa yang ada padanya diambil semuanya. Kalian jangan main-main. Ya, satu hari kalau kita nggak sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita, maka ini Yesus yang ngomong, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah. Jadi kalau Anda baca perikop itu, yang udah buah banyak ditambah-tambahin lagi, bukan sampai kelimpahan. Tapi yang orang yang malas ini, apa yang ada diambil. Ya, jangan sampai kita ke situ. Tadi lagi saya mau tambahin tentang bahwa hidup itu nggak ada yang kebetulan, semua direncanain Tuhan. Dan kalau di dunia ini semua hidup cuma sementara. Ya, Paulus kata 2 Korintus 4 ayat 18, dia selalu memperhatikan yang tidak kelihatan. Kita ditipu iblis selalu melihat apa yang kelihatan, iya nggak? 24 jam Tuhan kasih kita waktu, habis waktu kita untuk yang kelihatan, bukan? Makan, sekolah, beresin rumah, segala apa, semua hal-hal yang kelihatan. Tapi yang kelihatan kita suka lalai. Padahal hidup cuma sementara. Maka satu hari kalau Tuhan datang, yang kekal yang mana? Yang tidak kelihatan. Daud dan Petrus sangat sadar. Anda catat saja 2 Tawari 29 ayat 15, 2 Tawari 29 ayat 15, dan Mazmur 119 ayat 19 juga bilang begini. Daud maupun Petrus, saya nggak kasih ayatnya kalau kebanyakan, cuman bilang begini. Daud bilang, hidup saya di dunia cuman seperti orang asing, seperti pendatang. Ada lagi Petrus bilang, saya jadi menumpang. Dengerin teman-teman, kalau di dunia hidup menjadi orang asing, artinya pulang gak pasti? Pulang. Kamu bayangin orang kayak kita jadi orang asing di Singapura, satu hari pasti kita pulang. Kalau kita pendatang di sini, satu hari kita pulang, satu hari. Pulang kemana? Nah, ini yang saya mau ajarin. Waktu kita terima Yesus, kita dibaptis, maka secara jasmani kita ini warga negara Indonesia, iya kan? Coba lihat saya ulang lagi. Ini
Ini pelajaran pernah saya kasih, tapi ini banyak orang baru. Lihatin saya. Waktu kita dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara jasmani, kita ini warga negara Indonesia, kalau nggak Singapura. Kalau nggak Australia, cuma 3 orang Indonesia paling banyak itu. Tapi secara roh, warga negara kita di surga. Ingat ya. Maka ada ayat bilang bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Kalau kita warga kerajaan surga, warga negara kita juga di surga. Ini ada ayatnya, dicatat saja, nggak usah dibaca lagi. Filipi 3 ayat 20, kewarganegaraan kita adalah di surga. Kalau warga negara kita ini di surga, coba dengerin. 2 Kor 5 ayat 20 bilang, kalau kita masih hidup di dunia, tadi kan saya bilang, udah dibaptis, mati, masuk surga, ya kan? Kita habis dibaptis kagak mati kan? Coba liatin saya. Walaupun gak mati, tapi kalau kita udah dibaptis, ini warga negara Indonesia, ini warga negara surga kan? Tapi kita masih hidup di dunia kan? Jadi kita ini utusan Allah. Diplomat. 2 Kor 5 ayat 20. Kita adalah utusan Allah. 2 Kor 5 ayat 20. Coba sekarang poinnya. Kalau Anda dan saya kita utusan Allah, mesti jaga mulutnya. Kita bukan orang biasa lagi loh. Udah anak-anak Allah, disertai dengan kuasa Roh Kudus, dan kita utusan Allah. Semua orang diplomat, coba mari kita baca deh. Ayat depannya, kalimat depannya aja. 2, 3. Jadi, kaminya ganti saya ya. Jadi, saya ini adalah utusan. Baca sekali lagi. Jadi, saya ini adalah utusan Kristus. Tepuk sebelahnya, tepuk. Kamu utusan Tuhan ya. Kamu utusan Tuhan. Bener gak? Serius gak begini?